Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfianti, NPM 0319010806 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Muhammadiyah dan politik. Akidah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pemikiran kita. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah non-politik. William Shepard mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai kelompok Islamic modernis yang lebih terfokus bergerak membangun Islamic society atau masyarakat Islam. Daripada perhatian tersebut, Islamic State atau negara Islam yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik kendati para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. Para penulis atau para peneliti Islam seperti James L. Peacock, Mitsuo Nakamura, Clifford Geertz, Robert Van Neel, Harry J. Benda, George T. Cahin, Alfian Deliar Noer, dan lain-lain mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang gerakannya bersifat kultural non-politik. Yang kedua, Kitab Muhammadiyah. Pada Muktamar yang ke-38 pada tahun 1971, Muhammadiyah membuat keputusan tentang pernyataan atau penegasan Muhammadiyah tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain, yang kemudian dikenal dengan Kitab Muhammadiyah pada tahun 1971 atau Kitab Muhammadiyah Ujung Pandang, dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik. Adapun isinya adalah: yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan bermasyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dan suatu partai politik atau organisasi apapun. Kedua, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah di Surabaya pada tahun 1078, Muhammadiyah mengeluarkan Kitab tentang partai politik, bahwa secara tegas Muhammadiyah menyatakan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik atau organisasi apapun, dan setiap anggota dan seterusnya sampai Persyarikatan Muhammadiyah. Kitab Muhammadiyah pada tahun 1971 dan 1978, kemudian Muhammadiyah melalui kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan sikap politik yang netral dalam setiap menghadapi pemilihan umum atau pemilu, dan larangan rangkap jabatan bagi anggota dan pemimpin dalam partai politik kecuali dalam kondisi tertentu atas izin pemimpin pusat Muhammadiyah sendiri. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada kitab perjuangan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat. Tiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani atau civil society yang kuat. 4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atau perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan atau real politics. Yang kelima,
Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Keenam, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi manapun. Yang ketujuh, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Yang kedelapan, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh. Yang kesembilan, Muhammadiyah senantiasa bekerja dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan. B. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah sebagai bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, terlihat dalam sejarah para tokoh Muhammadiyah yang berjuang dalam memerdekakan negara Indonesia. Peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam mengembangkan misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. C. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, yaitu bidang perseorangan dan bidang perkelompok. Masyarakat demi menciptakan kehidupan yang islami, aman, damai, dan sejahtera itu adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah kepada negara. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan juga oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam kerangka itu, pemerintah menetapkan Ki Hajar Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 657 pada tanggal 27 Desember 1961, di mana dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, kepeloporan dalam membangun umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat. 2. Memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. 3. Memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang keempat, melalui organisasi Asyiyah telah memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Adapun pokok-pokok pikiran Muhammadiyah yang tertuang di dalam buku Indonesia Berkemaju, rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna, yaitu terdiri dari: pertama, pendahuluan; kedua, tafsir Indonesia berkemajuan; ketiga, realitas kehidupan kebangsaan; keempat, rekonstruksi kehidupan kebangsaan; 5, nilai dan lingkungan strategis; dan yang keenam, penutupan. D. Bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Kitha Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui dua strategi dan apangan perjuangan, yaitu yang pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan real politik praktis, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung atau hik politics yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral atau moral force untuk mewujudkan
kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Peran Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Adapun peran Muhammadiyah terhadap politik di Indonesia sangat baik dan antusias. Terbukti Muhammadiyah masuk dalam partai Islam yakni Masyumi, namun keluar dari Masyumi karena Masyumi dianggap sebagai bagian dari Muhammadiyah dan bubar dengan sendirinya. Dalam hal ini Muhammadiyah memandang bahwa politik dalam konteks dakwah amar ma'ruf nahi mungkar memiliki arti yang luas, bukan sebagai upaya untuk meraih, melaksanakan, dan mempertahankan kekuasaan. Dalam perannya, Muhammadiyah pada tanggal 9 Mei 1966 yang dipimpin oleh Ki Hajar Fakih Usman berusaha memperjuangkan Partai Masyumi agar aktif kembali dan mendesak pemerintah Indonesia. Kemudian mantan Ketua Umum Partai Masyumi mengirim surat kepada pemerintah Indonesia yang pada waktu dipimpin oleh Soeharto, namun juga pemerintah menolak dengan alasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis telah membuat ABRI pada satu pendirian bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitas Partai Masyumi. Kegagalan rehabilitas Masyumi mendorong elit-elit Muhammadiyah untuk membentuk partai Islami baru yang terpisah dari Masyumi. Pada awalnya, Parmusi diproyeksi menjadi salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang politik. Tampaknya sulit diwujudkan. Salah seorang elitnya yang ditunjukkan pemerintah untuk memimpin Parmusi tidak menunjukkan akhlak Islam. Bahkan, dalam berbagai bidang politik, Ketua Parmusi Mantareja seringkali menuduh elit Masyumi sebagai bidang pemberontakan. Berhenti dari Muhammadiyah dan permintaannya pun dikabulkan, tidak menjadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi Muhammadiyah dan politik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.